Halo guys, balik lagi dengan Kules Hobby. Dan untuk kali ini saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Demon Slayer Inosuke Hashibira. Ini adalah Nendoroid Demon Slayer pertama saya. Saya juga ada pre-order yang lain. Tapi untuk kali ini saya akan unboxing dan review untuk si Inosuke Hashibira ini. Dan menurut saya dia lumayan keren ya, terutama untuk pose battle-nya. Kita lihat langsung aja ya. Seperti biasa, kita lihat dulu dari box-nya. Nah, untuk si Inosuke ini uh, saya beli karena menurut saya dia ini ya, pose dengan pedangnya bagus. Dan selain Inosuke, saya juga udah pre-order untuk Nendoroid si Nezuko, Zenitsu, dan Tanjiro. Tapi karena saya order yang pre-release untuk tiga itu, sedangkan yang Inosuke ini saya beli yang ready stock, jadi Inosuke-nya datang duluan ya, walaupun yang bertiga itu sebenarnya rilis pertama. Jadi kita langsung lihat untuk isinya seperti apa. Dan menurut saya partsnya Inosuke ini bagus ya. Nanti kita akan lihat lagi lebih dekat gimana parts-partsnya si Inosuke ini. Nah, ini untuk instructionnya ya, agak panjang karena memang ada beberapa parts yang lebih baik memang dijelaskan secara detail seperti ini ya. Jadi jika kelihatannya panjang, jadi menurut saya memang karena partsnya juga banyak, dan ini diperlukan supaya nggak salah untuk pasang-pasang partsnya ya. Ya, lumayan panjang ya kelihatannya. Tapi detail kok penjelasannya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu lebih dekat untuk figur si Inosuke-nya. Ini untuk artikulasinya ya. Untuk artikulasinya ini standar ya untuk Nendoroid, nggak ada extra joint di tangan maupun kaki. Jadi pergerakannya agak limited seperti ini. Tapi jika kalian punya Nendoroid, pasti kalian juga udah expect seperti ini ya untuk movementnya. Dan dari segi looksnya sendiri, menurut saya ini bagus ya untuk sculpting dan hasil paintingnya dia. Karena Inosuke-nya bagus, maupun yang pakai mesh ataupun yang akan kita lihat selanjutnya. Ya, ini Inosuke yang tanpa mesh. Bisa kalian lihat di sini, menurut saya ini bagus ya untuk sculpting mukanya dan mirip dengan karakter dia di seriesnya. Ini extra face part satu lagi, dia lagi makan. Ini lumayan lucu. Dan saya juga udah ada pernah foto dengan yang ini. Ini lumayan lucu face partnya ya. Nah, kita lihat ini untuk kakinya ya. Ini satu-satunya extra part untuk kaki, dan ada string resistant plugnya ya. Ini untuk tangannya ya. Tangannya lurus gitu posisinya untuk ke kanan kiri. Nanti saya akan posingin dengan yang ini. Dan yang ini agak menyamping ya, kayak seperti X gitu nanti, jadi kayak mau slash pedangnya gitu. Jadi overall untuk pose-pose untuk battle Inosuke ini bagus ya. Ini extra tangannya, dia lagi makan ya, ada makanannya di situ. Ini lucu juga, ini digabungin dengan faceplate yang tadi ya. Dan yang satu lagi yang pasti kalian udah tahu, ini si Kamaboko Gonpachiro. Pasti kalian udah tahu lah kalau kalian nonton Demon Slayer atau baca. Ini untuk extra parts ya, jadi kesannya kayak dia lagi marah gitu. Nah, kan dia bisa dipasang ke hair partnya. Ini untuk kedua pedangnya, dan menurut saya ini cirim blade-nya si Inosuke ini salah satu desainnya paling keren ya, karena memang sesuai dengan karakter dia, dan menurut saya memang keren gitu loh desainnya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk sculpting dan paintingnya bagus. Dan ini extra part satu lagi, yang ini ceritanya pedangnya masih bisa disarungin ya, dan bisa dipasang di kedua samping dari figur Inosuke, jadi kesannya dia membawa pedangnya ya. Jadi untuk parts untuk pedangnya ini dapat dua set seperti ini, menurut saya ini oke sekali. Nah, ini ada efeknya ya. Untuk efeknya ini nanti bisa dipasang ke pedangnya ya. Nanti saya akan kasih contoh pas saya posein. Kita akan lihat gimana pasangnya dan seperti apa jadinya.
Nah, ini untuk stand dan base-nya. Ini untuk efeknya ya. Jadi jika kalian mau posein Inosuke dan butuh untuk menahan efeknya, bisa pakai ini ya, karena efeknya itu lumayan berat, jadi pedangnya nggak kuat nahan sendiri. Ini untuk base-nya, dan ini untuk stand-nya. Oke, kita langsung posein aja ya. Seperti saya bilang tadi, kita langsung mulai dengan pasang efek ke pedangnya si Inosuke. Dan ini efeknya ini lumayan berat ya, untuk berat dalam arti untuk pedangnya. Jadi untuk angle tertentu akan menjadi terlalu berat jika dipasang seperti ini ya, jadi bisa jatuh. Makanya ada stand yang tadi, jadi untuk bisa menopang beratnya ya. Tapi untuk angle tertentu pun tanpa stand masih bisa pose pakai pedang yang ada efeknya ini. Ya, untuk pasangnya sendiri lumayan gampang. Kalau memang agak pelan-pelan tuh karena saya hati-hati, karena saya takut pedangnya kenapa-napa. Jadi saya agak pelan-pelan ya untuk pasangnya, tapi untuk cabut dan pasang ke efeknya ini menurut saya ini nggak gitu susah. Ya, seperti itu. Dan yang kita mau ganti tangannya ya, tapi di awal-awal ini saya salah ganti tangannya, tapi saya akan kasih lihat untuk ganti lengannya dulu ya. Tapi untuk tangannya yang megang pedangnya saya salah taruh di sini, tapi nanti saya akan betulin di setelah saya posein tangannya. Ya, jadi seperti ini ya. Nanti dia pegang pedangnya dan ceritanya dia lagi mau nyerang musuhnya ya, dengan pedangnya itu, dengan efeknya. Jadi kalau menurut saya sendiri, untuk Nendoroid Inosuke ini, jika kalian suka untuk pose Nendoroid kalian untuk fight scene, atau battle scene, menurut saya Inosuke ini bagus ya, terutama jika kalian fans dari Demon Slayer. Dan dia juga ada yang menurut saya bagus adalah ada extra face partnya yang tanpa mesh. Jadi satu Nendoroid dapat dua looks yang berbeda banget ya. Karena satu bisa pakai mesh, satu tanpa mesh. Nah, ini kita ganti ya untuk tangannya. Karena tadi saya bilang saya salah. Ini kita ganti untuk yang bisa pegang pedangnya. Ya, seperti itu. Dan bisa dipasang pedangnya seperti ini ya. Seperti saya bilang, ini agak berat. Jadi untuk angle tertentu bisa ini ya, bisa menopang ya beratnya. Tapi saya sarankan mungkin untuk lebih gampang bisa pakai standnya ya. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini ya pose saya. Dan saya nggak perlu stand untuk pose ini, tapi saya perlu posisiin angle-nya. Tapi seperti ini kira-kira hasil akhirnya dengan pose yang ada efeknya ini ya. Oke, sekarang kita mulai size comparison. Pertama dengan Nendoroid Emma saya, dan dengan Figma Bloodborne saya. Yang berikutnya dengan Ichiban Kuji si Inosuke ya. Next dengan Banpresto Press Figure si Kanao Suyuri, kehalangan dia di sini. Dan yang terakhir dengan SAF Captain America. Oke, kita tadi udah unboxing. Sekarang kita langsung masuk ke review untuk figur Nendoroid Inosuke Hashibira. Jadi untuk dari segi sculpting dan painting, menurut saya ini bagus sekali karena dari outfitnya ya bagus, untuk pedangnya bagus, meshnya juga bagus, semua menyerupai karakternya, parts-partsnya juga bagus. Jadi saya rekomen sekali untuk Nendoroid Inosuke ini.
Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan review kita. Gimana menurut kalian? Please leave it in the comment what do you think about this figure. Untuk berikutnya, saya akan unboxing dan review Banpresto Glitter dan Glamour si Nezuko Kamado. Jadi ditunggu ya untuk next videonya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye.